Sebelum dikenal sebagai penguasa gaib Laut Utara, ia hanyalah seorang wanita biasa. Namanya Dewi Rara Kuning, seorang putri desa di pesisir utara Jawa yang hidupnya sederhana di antara rumah-rumah nelayan yang menghadap langsung ke laut luas. Setiap pagi, ketika matahari baru muncul dari ufuk timur, desa kecil itu selalu dipenuhi suara deburan ombak dan teriakan para nelayan yang siap melaut. Bau garam yang bercampur dengan air laut menjadi nafas kehidupan bagi mereka yang tinggal di sana. Di salah satu rumah panggung sederhana itulah, Dewi Rara Kuning tinggal bersama suaminya. Suaminya adalah seorang nelayan pemberani. Setiap hari, ia berlayar ke tengah laut, mencari ikan untuk menghidupi keluarganya. Dan setiap pagi, Rara Kuning selalu mengantarnya hingga ke bibir pantai. Dengan senyum lembut, ia melepaskan kepergian suaminya, sambil memanjatkan doa agar laut bersahabat dengannya. Bagi mereka berdua, laut bukanlah sesuatu yang menakutkan. Laut adalah sahabat. Laut adalah sumber kehidupan. Laut pula yang menjadi saksi bisu cinta mereka. Hari-hari mereka berjalan sederhana, namun bahagia. Sore hari, Rara Kuning selalu menunggu di tepi pantai saat matahari mulai tenggelam. Ia akan melihat perahu-perahu nelayan kembali dari kejauhan. Satu demi satu muncul di cakrawala. Dan ketika perahu suaminya terlihat, hatinya selalu dipenuhi rasa lega yang hangat. Mereka sering duduk bersama di pasir pantai saat senja, memandang laut yang berubah warna menjadi keemasan. Suatu senja, ketika angin bertiup pelan dan langit terlihat begitu indah, Rara Kuning bersandar di bahu suaminya. "Aku selalu merasa tenang ketika Kakang pulang dari laut," bisiknya pelan. Suaminya tersenyum. Ia menggenggam tangan istrinya dengan hangat. "Suatu hari nanti, kita akan membangun rumah yang lebih besar di sini," katanya. "Anak-anak kita akan berlari di pasir ini, dan mereka akan mendengar cerita tentang laut dari ayahnya." Rara Kuning tersenyum bahagia. Di hadapan mereka, samudera membentang luas, seolah menjadi saksi janji yang baru saja terucap. Namun tak seorang pun dari mereka tahu bahwa laut yang sama juga menyimpan takdir yang berbeda. Suatu pagi, Rara Kuning merasakan sesuatu yang aneh. Langit terlihat sedikit kelabu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Ketika ia merapikan sarung suaminya sebelum berangkat melaut, perasaan gelisah tiba-tiba muncul di hatinya. "Hati-hati di laut hari ini, Kakang," katanya pelan. Suaminya tertawa ringan. "Jangan khawatir, laut adalah sahabatku." Ia lalu naik ke perahunya dan mulai berlayar menjauh dari pantai. Rara Kuning berdiri lama di tepi laut, memperhatikan perahu kecil itu hingga berubah menjadi titik kecil di kejauhan. Tak lama kemudian, awan hitam mulai berkumpul di langit. Angin yang semula pelan berubah menjadi kencang. Menjelang siang, badai datang tanpa peringatan. Hujan turun deras. Ombak besar menghantam pantai dengan ganas. Para penduduk desa berlari mencari perlindungan. Namun Rara Kuning tetap berdiri di tepi pantai, menatap lautan yang bergejolak. Ia terus berdoa agar suaminya selamat. Ketika badai akhirnya mereda menjelang sore, para nelayan yang selamat mulai kembali ke pantai. Satu persatu perahu tiba. Namun perahu suaminya tidak pernah terlihat. Beberapa orang menemukan pecahan perahu yang terdampar di pantai yang jauh. Dan kabar itu akhirnya sampai kepada Rara Kuning. Suaminya telah pergi. Pada saat itu, dunia seolah berhenti. Rara Kuning tidak berteriak. Ia hanya tertunduk di atas pasir basah, menatap laut yang kini terasa begitu asing. Laut yang dulu memberinya kehidupan, kini telah merenggut orang yang paling ia cintai. Hari-hari setelah itu, terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Rumah kecil mereka menjadi sunyi. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi cerita tentang hasil tangkapan ikan. Rara Kuning menutup pintu dan jendela rumahnya. Ia jarang keluar. Ia hanya duduk diam memandangi laut dari kejauhan. Penduduk desa mulai menyebutnya dengan sebuah nama baru, Lanjar. Sebuah sebutan bagi perempuan muda yang kehilangan suaminya. Awalnya nama itu diucapkan dengan rasa iba. Namun bagi Rara Kuning, setiap kali ia mendengarnya, rasanya seperti luka yang kembali dibuka.
Perlahan-lahan ia merasakan tidak lagi memiliki tempat di desa itu. Nama Rara Kuning yang dulu indah perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang hidup dalam kesedihan. Lanjar. Suatu pagi, setelah berminggu-minggu tenggelam dalam duka, Rara Kuning melihat bayangannya sendiri di sebuah cermin tua. Wajah yang menatap balik kepadanya tampak pucat dan lelah. Matanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Jika ia terus hidup seperti ini, maka kenangan tentang suaminya akan tenggelam bersama kesedihan. Suaminya adalah seorang pria pemberani. Ia tidak akan pernah ingin melihat istrinya menyerah pada kehidupan. Perlahan, Rara Kuning membuka jendela rumahnya. Cahaya matahari masuk kembali ke ruangan itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menarik nafas panjang. Ia tahu satu hal, ia harus pergi. Ia tidak bisa terus hidup di tempat yang dipenuhi kenangan. Dengan sebuah buntalan kecil berisi pakaian dan kenangan suaminya, Rara Kuning meninggalkan desa saat fajar menyingsing. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, melewati ladang-ladang, hutan-hutan, dan sungai-sungai kecil. Hari demi hari berlalu, perjalanan panjang itu perlahan mengubah hatinya. Ia tidak lagi merasa sebagai seorang janda yang melarikan diri. Ia merasa seperti seorang peziarah yang sedang mencari makna hidup. Suatu hari, langkahnya membawanya ke tepi sungai Opak. Air sungai itu mengalir jernih dengan tenang. Saat ia duduk di tepian sungai, ia melihat dua sosok sedang berduduk sila di tengah aliran air. Salah satunya adalah seorang pria berwibawa yang sedang bersemedi. Ia adalah Panembahan Senopati. Dengan suara tenang, sang raja bertanya kepadanya, apa yang membawa seorang wanita dengan duka begitu dalam ke tempat ini? Rara Kuning menceritakan semuanya, tentang suaminya, tentang laut, tentang kesedihan yang membuatnya berjalan tanpa arah. Panembahan Senopati mendengarkannya dengan penuh welas asih. Kemudian ia berkata, jika engkau mencari kedamaian, pergilah ke selatan. Di sana ada penguasa lautan yang mampu menenangkan badai di dalam hatimu. Dengan petunjuk itu, perjalanan Rara Kuning pun berlanjut. Ia berjalan menuju pantai selatan. Perjalanan itu berat, namun setiap langkahnya dipenuhi oleh tekad baru. Akhirnya, ia tiba di sebuah pantai dengan ombak yang besar dan menggelegar. Disitulah ia mulai bertapa. Hari demi hari, minggu demi minggu, ia duduk bersila menghadap laut dengan bergelora. Banyak godaan datang menguji tekadnya, namun ia tidak pernah membuka mata, tidak pernah goyah. Dan dari sanalah, legenda itu mulai lahir. Perempuan yang dahulu dikenal sebagai Rara Kuning perlahan berubah. Kesedihan yang dulu menghancurkan hidupnya, kini menjadi kekuatan baru. Ia tidak lagi hanya seorang janda yang kehilangan suaminya. Ia adalah sosok yang ditempa oleh duka, seorang wanita yang bangkit dari kehilangan. Dan kelak, namanya akan dikenal di sepanjang pesisir utara Jawa sebagai Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara, penjaga perairan bagi para nelayan.